number one local hits in Surabaya. This is www.wradiosby.com. Selamat malam, kembali lagi bersama kami. Ada aku Selfie. Ada aku Ciul dalam program acara Sumu. Bukain aja sambil Ngulik-ngulik ngulik-ngulik banyak hal. Wah, untuk teman-teman yang udah join di live streaming kita, jangan lupa kita ngingetin lagi, kita bakal ngingetin terus tiap kita siaran. Jangan lupa follow Instagramnya WRadio, itu ada di WRadioSub_. Dan jangan lupa juga follow Instagramnya Suara Muda Katolik. Dan jangan lupa juga follow Pemuda Katolik SBY. Betul. Hanya di Instagram ya. Terus kalau udah nonton live streaming ini jangan lupa di subscribe, Di like, di komen, terus di share kan ya ke bener teman-teman kan ya. banget. Oke, malam ini tuh kita bakal kedatangan narasumber yang nggak kedatangan ya, kita ini ya LDR ya, Iya, bener. LDR ya. Terpisah jarak dan waktu. Enggak gitu. Tapi benar-benar spesial loh malam Spesial ini. banget, Iya, bener malam ya. ini tuh spesial banget sih kalau menurutku narasumbernya. Ada siapa sih? Ada seorang wanita cantik. Wanita Waduh. cantik. Kita mau buka Berbakat hebat lagi ya kan? Pol banget. Mau buka Instagramnya dulu mungkin? Boleh sekali, silahkan. Bisa ya, coba dilihat dulu. Instagramnya kita buka dulu. Aku tuh kemarin Siapa sih stalker loh Instagramnya. Dia? Wih, dia tuh sering keluar negeri loh, ya ampun. Makanya itu. Kayak Lah kok orang main sini-situ sudah aja cantik, pinter loh. Luar biasa toh. Ya ya. Ya ampun. ampun. Tuhan ini Ciptaan emang Tuhan. Ya duh. baik sekali Ya sama piye seorang ya. perempuan yang ini ya. Siapa sih yang nggak kenal dia gitu, yang Mari. mewakili Indonesia gitu ya. Bisa nanti kita tanya dia bisa berapa bahasa aja ya. Ya, boleh. Iya, ini dia Sudah, Instagramnya. sudah. Nah, Coba lihat. itu. Udah kemana aja ya dia ini? Nah, itu ada siapa sih, Pi? Namanya, Pi? Ada Agatha? Agatha Lydia. Nah, Waduh. Agatha Lydia Natania lebih tepatnya nama Natania. lengkapnya ya. Mm-mm. Coba kita lihat postingan yang terakhir itu. Postingan terakhirnya itu Ada kapan kemana ya itu? Itu kapan? itu? Kemana dia? Ada apa ini? Ada apa? Ada acara Dimana, apa itu ya dimana? dia di situ? Aku ini mentok lungoi nang Surabaya. Waduh, kok awakmu aku wis nang Jawa Timur kene Oh ae, iya Pi. lah. Aduh. Gak tahu kepikiran nang luar negeri aku. Oleh lah temenan ya, wis. kok dijak lah. Iya. Itu apa itu? Kemana? Ada apa itu dia? Foto dengan siapa itu? Ada bendera-bendera luar negeri pastinya itu. Serius? Iya. Sama siapa? Oh, 10 Mei Oh, 10 postingan Mei. terakhirnya. Wah. Ya udah, kita nanti langsung tanya-tanya aja kan ya. Kita nggak perlu biar- banyak intro lah ya kayaknya. Nggak usah Dia banyak. siapa? Boleh dikenalkan siap, langsung. langsung sama aja ya. Kita Oke. sambut Kakak Agatha. Nah, selamat malam. Selamat malam. Aduh. Waduh, cantik banget. Halo, ya. selamat malam. Sungguhan Mbak Selfie dan Kaula. Terbukti kan cantik manggilnya luar Mbak biasa. ya? Aduh, sudah. Mbak Panggil Selfie. nama aja. Panggil Jangan nama aja nggak apa-apa. apa-apa. Biar kelihatan saling muda. akrab kan ya. Biar kayak sepadan gitu loh. Kan namanya aja acaranya Suara Muda Katolik kan Yo pasti semua sudah pasti iya, ya kan. tidak ada yang tua, tidak ada yang muda, semua sama jiwa Ya muda. ampun, Pi, liatin Pi senyumnya ya. Aku lah wis ngomong sih iku. ampun, ya ampun. Ay, manis tentu entah meseme iku lho. Iya, iya. Kalah gula. Makasih. Iya. Mungkin bisa diperkenalkan dulu Kak Ya, Agatha. dengan siapa, Dengan di siapa, mana di mana. gitu ya. Oke, selamat malam Mbak Ya. Selfie, Mbak Wulan, Selamat dan juga malam. teman-teman di Surabaya. Ya. Aku pernah ke Surabaya loh. Ya, aku tahu loh, dulu ada salah satu acara aku lihat kamu loh. Kok aku gak petok loh. Kan baru kenal kau Oh iya. Ya saya kira wis kenal. Nanti kalau ketemu lagi di Surabaya saling sapa. Ya, Mas. Siap. Mantap. Aku 2 kali ke Surabaya. Terus paling suka makan. Aduh nanti jadi promo enggak sih, tapi paling Gak apa-apa. senang banget deh kuliner di Surabaya. Pokoknya hampir tiap hari pasti. Pagi, sore, pagi, malam, Ketagihan. pagi, siang, malam pasti kayak mau makan terus. Cocok gila diajak mukbang bareng ya. Kayak channel YouTube itu vlogger ya. Waduh, siap. Terus apa gitu menan. Wani. Iya, perkenalkan namaku Agatha Lydia Natania. Biasa sih dipanggil Agatha atau Lydia. Waduh. Cuman banyak sih teman-teman manggilnya Lydia. Aku asalnya dari Bogor. Ada yang pernah ke Bogor nggak, Mbak? Aduh. Durung tau Rono. Kok yo Mbak. Bogor. Mentok ya nang radio iki lho. aku. Mending. Bendino tete Oma radio. Nggak Oma radio. pernah keluar-keluar. Ya mungkin Bogor, corona. Bogor Ya, ini. kan lagi pandemi.
Gimana? Deket sih sama Jakarta, jadi kalau misalkan nanti ada kesempatan ke Jakarta, melipir aja. Wah, pasti Cuma dong. 1 jam kok. Langsung kita kontak ya, kalau kita ke Bandung juga ke Bogor kan deket ya. Janjiannya harus jauh-jauh hari. Kan ini orang muda yang punya pengalaman banyak dalam organisasi. Ya orang loh. sibuk. Harus punya janji, Kita bikin ya. proposal, tulis. Enggak juga. Bercanda. Lanjut. Aku apalagi ya? Asli mana? Asli Bogor ya? Oh, asli Bogor. Emang Asli lahir Bogor dari lahir sampai sekarang memang di Bogor, tapi sekolahnya Di mana? kuliahnya beda. Kuliahnya Sempat di di mana Bandung aja? juga kemarin. Oh. Kerja tapi di Jakarta. Jadi kayak ya beda Tapi kok kota, bisa tapi main rumah masih di kemana-mana itu? Bogor. Gimana ceritanya itu? Kok bisa main kemana-mana ini? Sudah Gimana melalang ya? buana kemana saja? Pertama kali merantau deh. Nah, Luar boleh biasa. dong. Pertama kali merantau. Aduh. Anak Dulu cewek loh SMA, biasanya kan. waktu SMA aku sempat sekolah di Itali. Itu Wow. merantau pertama kali. Oh. Merantau langsung luar negeri piye. Merantau biasanya nang luar kota Iya. sih. Oke, lanjut. Lanjut. Dulu merantaunya pertama kali ke Italia. Iya sih, dulu juga orang tua aku kayak, ya ampun Berat kamu kan ngapain pasti sekolah ya? jauh-jauh Ah, gitu. iya, benar. Cuman namanya juga mencari ilmu kan juga Betul. harus kemana-mana ya. Kayak ada Betul. pepatah kan pernah bilang deh, carilah ilmu sampai ke negeri Nah, Cina. bener banget. Iya, Dia udah betul. jalan ke sana. Ojo ada sih Indonesia sih gini. Lanjut. Iya, jadi SMA-nya di Bogor sama sempat di Itali. Cuman buat kuliah aku putusin pengen kuliah S1-nya di Indonesia aja. Jadi kemarin kuliahnya di Unpar di Bandung, Universitas Parahyangan. Oh gitu. Ambil apa itu? Ambil apa di Unpad? Hubungan internasional. Waduh. Jadi ya Bos. sejalan ya sama Lah ya apa ya? Kuliahnya wis kerjaan iya. sama jurusan belum melenceng. Oh, Puji Tuhan ya. Puji Tuhan lah. Masih Sama lulus. Tono dikasih jalan yang udah tertata kan ya. Rezeki Ya orang kayak beda-beda. memang jalan Tuhan kali ya. Nggak tahu. Berarti ini baru S1 aja atau udah lanjut ke S2? Ini. Masih S1 Kak, tapi Uh-huh. S1-nya dulu di Bandung sama sempet di luar juga. Mm-mm. Jadi tapi lulusnya di Bandung sih. Oh, lulusnya di Bandung. Lah waktu kuliah itu berarti luar negerinya kemana? Dulu sempat 1 semester dapat beasiswa di Jerman. Luar biasa. Wis Wih, ya. Italia, Udah. Jerman, bareng ini disebut negara apa mana ini? Iya, makanya itu. Aduh. Luar biasa. Terus buat ini kegiatan pertama kali yang diikutin ini apa? Organisasi atau Oh, Apa gitu? Yang pertama kali kepikiran, pengen lah ikut-ikut. Organisasi OMK lah pasti Kak. Waduh. Waktu kecil karena di lingkungan aku aktif gitu. Jadi kayak kita latihan kur, kita aktif. Dulu namanya bukan OMK ya, tapi namanya dulu Mudika. Mudika, iya dulu namanya Mudika. Tapi aku masih SD dulu. Cuman aktif sama teman-teman. Jadi kalau secara komunitas dan organisasi pertama kali ya sebagai Mudika di lingkungan aku dulu. Bikin acara di gereja maupun di mana-mana. Itu sih yang pertama kali. Cuman setelahnya ya terus kan berkembang. Jadi sering ikut kayak retret ya, kayak retret, terus acara-acara OMK se-Jawa Timur mungkin. Iya. Ini se-Jawa Timur. Enggak, di daerah alamat. Oh iya di daerahmu daerahmu. maksud di daerahnya kakak Ini maksudnya. Oh iya, kita kan Jawa Timur gitu ya. OMK Surabaya kan juga aktif-aktif kan? Iya, benar Apa, banget, kegiatannya banyak banyak banget. banget. Puji Kalau di Tuhan, sini mah. aktif, puji Tuhan. Iya, Beberapa benar banget. orang ya. Terus setelah itu dengar-dengar kamu juga ikut WYD, AYD itu gimana? Apa ya? Apa ya itu? Aku juga nggak tahu itu WYD. Kalau AYD Kalau tahu aku sih, tahu. WYD AYD apa? ikut dong. Ikut Kemarin ikut nggak? Nah, dia Di- ikut kalau di- aku nggak ikut. AYD aku ikut tahun Di kemarin. Jogja. Ya gimana? Jadi mungkin buat teman-teman yang lagi dengerin yang belum familiar, Iya. AYD itu kepanjangan dari Asian Youth Day. Jadi AYD. acara Hari Muda untuk orang Katolik se-Asia. Jadi se-Asia jadi gede banget. Keren banget. Sebenarnya di Indonesia juga ada namanya IYD, Indonesian Youth Day. Jadi Hari Orang Muda untuk OMK Indonesia. Kegiatannya sama ya?
Kalau WYD berarti World Youth Day. World, Jadi iya. sedunia. Oh, Jadi iya. cuma beda cakupan pesertanya aja. Iya benar. Oh iya benar sih. Keren dong berarti Mbak Selfie sama wah, Mbak nggak Wulan keren ikut lagi. IYD juga. Bukan kita yang Iya dibahas, dirimu. Ya diri Anda yang hebat, Anda. Karena kita juga perjumpaannya kan hebat keren dong. banget gitu. Iya. Wah. Terus Sayang kita nggak ketemu ya kemarin. iya. Lain Jadi- kali ke Surabaya nanti kabar-kabar aja. Iya. Siap. Waktu itu aku ditunjuk dari Keuskupan Bogor untuk mewakili salah satu OMK Keuskupan Bogor ke Asian Youth Day yang di Korea Selatan waktu itu tahun 2014. Jadi Loh, disebut mana negarane wong toh? Korea. Nah, sudah Korea, tiga nih Korea negaranya. Selatan. Tiga. Terus Jadi aku juga waktu itu masih baru lulus SMA, terus dapat kesempatan ini, bersyukur banget sih karena selain bisa mewakili Indonesia, tapi bisa juga ketemu sama banyak teman-teman Katolik dari berbagai negara. Jadi waktu itu sama delegasi Indonesia kita hampir 2 minggu di Korea Selatan. Terus acaranya banyak banget sih. Jadi seminggu pertama kita tuh live in gitu, Mbak. Jadi Itu berarti yang full ngurusin itu ini ya, gereja ya? kenapa? Itu yang full ngurusin acaranya itu gereja. siapa? Gereja atau gimana? Kalau Atau yang ada di komunitas Korea gitu? Selatannya, Heeh. iya, si negara apa ya? Ada timnya gitu. Oh. Kayak KWI-nya, Bishop Conference-nya. Dia pasti bikin tim lah acara besar gitu. Iya sih. Tapi koordinasi sama semua keuskupan kan, sama lembaga-lembaga Iya. yang Katolik juga gitu. Jadi seminggu pertama live in, terus setelahnya kita baru dikumpulkan di satu lapangan lapangan beberapa hari gitu. Nah itu di situ yang ada ketemu sama Paus Fransiskus, lalu ada misa, ada banyak acara yang kayak festival gitu. Jadi ada musiknya, ada narinya, ada Happy apanya. banget dong Jadi pasti ya. Itu gila Kayak- sih. Itu seru pengalaman. banget. Pasti seru. Aku ngebayangin nih. Aduh, kayak aku pengen Ketemu kayak- opa-opa. Nah, itu yang Ada sarannya. Terus kalau biasanya acara kayak gitu tuh yang paling sering dibahas macam-macam kan ya pasti. Macam-macam karena memang judulnya Youth Day ya, jadi kayak hari orang muda gitu. Cuman dalam rangkaian acaranya kita nggak cuman bahas tentang orang muda Katoliknya aja, tapi juga banyak kayak misalkan aktivitas tentang bagaimana meningkatkan persaudaraan melalui kegiatan-kegiatan gereja. Tapi juga ada misalkan buat festival musiknya, kalau misalkan kita pingin tergantung negaranya sih biasanya kalau misalkan dia mau bikin rangkaian acaranya gimana. Karena negara yang melakukan jadi host country-nya IYD kan dia yang bisa bikin programnya tuh Kak. Tapi karena sasarannya orang muda, pasti bikin acaranya yang orang muda banget gitu. Walaupun ada doa, ada misa, ada diskusi, tapi dia bikin juga. Misalkan waktu itu karena di Korea kan girl band sama boy bandnya hits banget kan. Banget. Ya gitu. Jadi kita ada acara yang nari-nari ala-ala boy band, girl band gitu. Didatengin Jadi juga nggak atau gimana? Didatengin juga nggak itu boy band girl bandnya? kayak dulu artisnya siapa ya? Aku lupa deh, tapi ada artisnya keren banget waktu itu. Ih seru ketemu sama artis Korea loh. Kapan lagi ya? Cuma apa doang, jauh banget. Tapi Mana terhalang banyak orang tuh pasti kan waktu acara itu kan banyak banget orangnya pasti. Kayaknya pernah lah ketemu ya. 100.000 ya? Banyak Berapa ratus ribu? Piye piye? Aduh, cek akeh. Ratus ribu. Banyak sekali tuh. Itu lautan orang apa gimana? Ya, udah Banyak kepala kayak doang di situ. arek-arek ampun. Surabaya aja. Rame banget. Arek-arek Surabaya. Ya, wah. aduh. Dia sudah mulai ngefans dengan Iya. bahasa kita nih, wah. Medoknya Surabaya boleh dong Bisa, diangkat di sini ya. bisa bahasa Jawa nggak? Bisa Bahasa pakai Ngerti, bahasa Surabaya kan ngerti. ngerti Aku ya? tapi nggak bisa ngomong. Nggak bisa Oh, ngomong. nggak Tapi bisa kalau ada yang ngomong. ngomong bahasa Jawa gitu bisa. Ngerti, Oh, ngerti ya. ngerti. Oh. Luar biasa ya. Raiso lek ngerasani Kak Agatha Raiso. Gak iso diapusi saiki Pi ceritane dhewe seru ya. Terus tapi Raiso ngomong bales sak dhewe gak Iya. iso. Aku nggak bisa, ora iso. Raiso. Tapi aku mudeng. Oh ya udeng banget. Udeng banget deh. Mantap. Oh ya, Kak Agatha ini adalah
tamu kedua kita, Pi. Oh iya benar. Ini kan adalah segmen episode ketiga. Ya kan? Tamu kedua. Tamu kedua yang spesial. Spesial banget. Sudah LDR. Spesial pakai telur dong. Wah. Enak tahu Spesial disambut sama senyumnya yang manis. Manis Pol, kayak terang bulan. Kalau di Bogor terang bulan ada. Terang bulan martabak telur, martabak ya? Martabak manis, martabak telur ya? Iya, tapi kalau mereknya terang bulan aku nggak tahu deh. Oh iya, kalau di Surabaya itu terang bulan. Terang bulan. Kalau martabak manis. Martabak manis itu terang bulan. Gitu. Nah, oke. Selain itu gimana nih cerita seru ketemu apa ya seorang paus Franciscus itu ya ampun kamu itu udah bisa foto langsung bawa deket bendera gitu. Itu gimana? Iya, ngomong ketemu. Itu gimana ceritakan mungkin bisa diceritakan teman-teman yang ada di ini agak panjang nggak apa-apa seberapa excitednya Kak Agatha jadi gitu. Waktu sebenarnya yang difoto yang viral itu bukan pertama kali aku ketemu sama pertama kali terus pertama kalinya tuh kapan itu? Jadi sebenarnya waktu pas Paus Franciscus terpilih itu aku masih di Italia, masih sekolah di sana kan. Jadi yang nggak ketemu secara langsung sih, cuman waktu pemilihan aku lagi di sana aja. Jadi udah tahu lah sosok Franciscus yang sebegitu ramah dan dekatnya dengan orang muda. Jadi kerasa banget kayak apa ya, beliau itu sangat dekat lah sama orang muda. Terus pas AYD, puji Tuhan banget Indonesia dapat kesempatan buat nari di openingnya kedatangan Paus Franciscus. Jadi kita satu panggung sama Paus Franciscus waktu itu. Iya, itu keren banget waktu itu. Kita semua juga sebenarnya nggak semua delegasi Indonesia bisa nari. Jadi cuman kita beberapa belas gitu kalau nggak salah dibagi ke beberapa tarian dan aku salah satu yang beruntung yang ditunjuk juga untuk nari dan kamu nari itu senang banget sih kayak apa pas abis nari gitu terus kayak ya nggak bisa salaman cuman melihat Paus Franciscus sudah kayak udah senang banget gitu kan. Cuman aku berdoa kayak ya Tuhan semoga suatu hari bisa ketemu untuk ngomong langsung gitu kan. Dan ternyata doanya dikabulkan dong sama Tuhan. Terus 5 tahun kemudian Tuhan ngabulin dengan tahun lalu aku dipilih lagi untuk mewakili Indonesia. Ada satu pertemuan di Roma untuk namanya International Youth Forum. Jadi tiap negara mengumpulkan wakil pemudanya. Terus aku salah satu yang terpilih dan di pertemuan tersebut di akhir acaranya memang ada agenda untuk audiensi dengan Bapak Paus. Tapi yang kita nggak tahu ternyata kita bisa satu-satu untuk ketemu beliau ya walaupun singkat ya. Tapi bisa ketemu terus jabat tangan langsung dan bilang aku waktu itu pakai aku bawa bendera Indonesia gitu kan aku merasa kayak ini nggak cuma aku yang ketemu sama Paus Franciscus, tapi aku juga bilang kalau aku dari Indonesia, kayak ini orang muda Indonesia yang memberi salam dan terima kasih untuk cintanya Paus Franciscus gitu. Jadi sebuah apa ya Kak, nggak bisa digambarin kata-kata sih karena ketemu satu ruangan aja sama Paus Franciscus kayak udah lemes gitu. Luar biasa loh, berarti kalau Indonesia udah ada yang sampai perwakilan ketemu face to face, istilahnya kayak orang mudanya Indonesia loh. Iya beneran ketemu. Luar biasa. Kita aja yang denger ceritanya aja dia excited sampai sekarang cerita ya. Aku merinding loh, aku sampai merinding temenan lagi saiki ya Allah. Itu merindingnya karena ceritaku kan bukan karena yang lain karena aku jadi takut. Ya serius ini. Karena kamu beneran bisa ketemu dan kita hanya mendengarkan ceritamu. Terus apalagi udah denger cerita Indonesia mewakili gitu kan. Indonesia mewakili loh. Luar biasa tuh. Fotonya viral di mana-mana dia tuh. Iya, waktu itu heboh banget. Terus beneran. Waktu itu mungkin yang banyak orang nggak tahu cuman fotonya doang ya, tapi yang orang tahu cuman fotonya. Cuman di balik cerita itu sebenarnya ada satu pengalaman yang membuat menurutku semua orang perlu tahu. Jadi waktu itu pas di forum itu negara-negara yang besar pasti yang selalu menjadi kayak sorotan gitu kan. Oh iya benar. Ini perwakilan dari negara ini, negara itu, negara ini. Iya pasti. Terus aku ngerasa kayak, kok Indonesia kayak punya maksudnya kayak
kurang dapat sorotan gitu. Lebih diemin gitu nggak sih? Iya. Ya masa kayak ya pasti perwakilannya yang negara ini negara itu negara. Ya, Terus karena aku mungkin Tuhan kasih karunia buat bisa aktif gitu ya, aku maksudnya untuk mewakili juga sering kan ya. Ikut, udah sering ikut konferensi gitu-gitu, jadi udah nggak malu-malu lagi gitu, malu-maluin kadang malah. Maksudnya aku nggak malu untuk aktif ngomong, terus kebetulan ditunjuk jadi moderator atau apa. Oh, iya? Nah terus karena keaktifan aku juga. Terus jadi sebelum ketemu Paus Fransiskus itu dibuatlah tim kecil untuk membuat surat kepada Paus Fransiskus tentang acara kami gitu. Terus biasa yang kepilih negara-negara besar lagi kan, kayak negara ini kayak perwakilan dari bahasa ini. Terus aku dalam hati kayak wah sayang sekali ya, maksudnya aku juga pingin punya kesempatan untuk terlibat di situ, bener. Karena aku juga pingin memberikan kontribusi, dan aku kebetulan dalam bidang studiku aku sering melakukan bikin surat gitu, kayak ya surat untuk laporan hasil meeting atau apa. Jadi kayak aku pengen berkontribusi, tapi yang dipilih pasti bahasa dengan mayoritas bahasa Inggris, bahasa Itali, Prancis, Spanyol. Jadi memang bahasa-bahasa pokok yang nggak salah sih sebenarnya, karena mayoritas bahasa tersebut yang dimengerti semua orang ya. Jadi bikin dokumen dalam bahasa tersebut. Terus tiba-tiba pas mau abis beres diumumin gitu, terus ada salah satu panitia bilang gini, tunggu, kita butuh satu orang lagi. Terus kayak kita butuh orang yang bisa menjembatani si orang-orang yang bahasanya beda ini, karena nggak semuanya bisa bahasa Inggris. Oh iya benar. Terus si orang ini dia orang istilahnya kayak orang dalam gitu ya Kak ya. Iya, dia kerja di dikasteri Laity Family. Dia tahu kalau aku bisa beberapa bahasa. Terus dia kayak kita butuh Agatha. Terus kayak semua orang pada nengok gitu kan, siapa ini bocah, kayak mana ini siapa gitu. Terus akhirnya dijelasin kalau iya nih Agatha dari Indonesia, dia bisa bahasa ini, jadi kayak bisa bantu. Terus kayak puji Tuhannya itu loh. Jadi kayak yang aku ceritakan ke teman-teman adalah pokoknya walaupun kita orang Indonesia dan mungkin masih banyak orang yang menganggap kayak negara apa atau apa gitu ya, kita nggak usah merasa kecil, nggak usah merasa takut. Karena kalau memang kita punya kemampuan dan kita memang bagus, pasti Tuhan akan kasih jalan kok. Itu luar biasa. Itu Tuhan akan kasih jalan. Gitu. Bener banget. Keren ya. Tepuk tangan dulu dong pastinya. Wah. Biasa. Lek bahasa Jawa sowar. Sampai sowar. Apa itu Mas? Sowar. Suwangar itu adalah keren banget. Keren banget. Surabaya. Ya. Makasih Mas. Iya, ya ampun. Terus untuk yang di foto itu, yang di Instagram itu kan ya, itu bisa dapat foto itu dari mana? Dari siapa atau gimana? Atau itu Press Vatikannya emang dia ada kayak yang ngefotoin gitu. Terus dikirimnya langsung ke Kak Agathanya kamu atau yang kamu yang minta? Iya. Jadi sebenarnya di websitenya ada. Terus kita bisa pesan, aku pesan supaya dicetak. Gitu. Berarti harus nyari ya. Kita harus nyari fotonya itu ya di website itu ya. Iya. Benar. Hopeless. Iya lek diupload. Lek enggak. Tapi Kak, Mbak Selfie sama Mbak Wulan, kita berdoa aja ya, siapa tahu suatu hari Paus Fransiskus ada kesempatan ke Indonesia. Amin. Nanti kalau misalkan ada acaranya, kan nanti ada tuh yang si petugas press itu. Nanti ada tuh kecil. Siapa tahu ada kayak foto kita. Kameranya yang kecil miring, Mas. Sebentar. Bentar ya Kak ya. Ini kameranya miring sebentar. Oh iya, pantesan kok kayak. Iya, ada. Nah, gimana? Wah, sudah kembali kameranya? Mukanya sudah jelas. Nah, kita sapa dulu nih teman-teman yang barusan join di live chat kita. Ada siapa aja? Ada Ibumu, Pi. Ya Allah, selamat malam. Ibu. Sukses ya dari ibunya Silpi. Terima kasih. Selamat solonya mantap. Gini dulu, Kak Agatha, sarangnya dulu. Sarangnya. Kalau ibunya kasih Mbak Silvi. Ini selamat malam juga dari Feby Watung. Nah, ini ada pertanyaan nih Kak Agatha. Gimana perasaannya waktu itu jadi perwakilan dari Indonesia? Wah,
Ini tadi ceritanya excited banget ya. Banget. Pengalaman yang udah sebanyak itu mungkin bisa diceritakan Gimana? Perasaannya pertama kali mau berangkat untuk mewakili Indonesia. Nggak bisa tidur, nggak mau makan, nggak mood makan atau gimana itu? Gelisah tiap malam atau gimana? Gugup, harus apa di sana nanti? Pasti deg-degan, pasti kayak nggak bisa tidur tuh pasti. Atau kalau misalkan mau mewakili di acara yang penting banget gitu, misalnya aku harus bikin harus menyiapkan speech gitu. Kalau misalkan emang jadi presentasi atau misalkan ada presentasi atau misalkan memang acaranya sangat penting gitu ya, jadi pasti deg-degan banget gitu. Perasaan pertama dulu karena pertama kali merantau juga masih SMA, ya dulu masih umur berapa? 16 atau 17 tahun 16, gitu. 17 dong. Jadi waktu itu rasanya ya senang aja karena kan kayak mau pergi gitu kan. Jadi dulu pasti merasa senang banget. Cuman kalau memang ada acara-acara yang mewakili Indonesia, pasti ada rasa takutnya juga Mbak, karena kan bawa nama negara. Jadi aku pasti mempersiapkannya dengan baik banget deh. Kalau mau itu cuman aku hadir sebagai peserta atau aku hadir sebagai pembicara atau acara apapun, pasti aku akan persiapkan dengan baik. Karena aku juga pengen bawa bangga nama Indonesia, juga pengen mewakili suara teman-teman Indonesia. Jadi terasa takutnya itu pasti dari sebulan, seminggu sebelum berangkat tuh pasti ada aja gitu. Ada lah pasti ya. Kayak apa gitu. Cuman mungkin salah satu yang aku selalu lakukan adalah aku pasti selalu konsultasi atau misalkan tanya, misalkan aku mau mewakili Indonesia untuk acara kepemudaan nih, berarti aku konsultasi sama romo-romo, sama banyak sama orang kayak kayak misalkan ngajak ngobrol aja sih, aku mau pergi ini mungkin ada saran atau apa. Kalau aku ada konferensi yang lain, aku juga pasti ketemu sama orang yang punya keahlian di terkait. Jadi kayak aku bisa dapat wejangan gitu Mbak. Jadi kayak harus nyiapin ini itu kayak biar nggak salah juga kan. Lagi kalau misalkan aku mau pergi ke suatu negara yang jauh banget atau misalkan kayak jarang orang Indonesia ke sana. Itu lebih deg-degan banget kayak aduh nanti aku apalagi kalau aku nggak bisa bahasanya. Kayak aduh nanti aku kalau kesasar gimana gitu. Jadi kayak aduh takut gitu. Mendengarkan medok-medoknya tadi. Sudah ada beberapa omongan bahasa Jawa yang keluar dari dia. Karena kekutan gitu. Wah, gitu. Terus ya jadi makanya dengan ngobrol dulu kan biar familiar gitu. Itu membuat tenang sedikit sih. Tapi begitu hari H sih tadi yang nanya mamanya Mbak Sylvia. Ya, iya tadi tante atau ibu panggil tante aja enggak apa-apa. Aku merasa kayak aku udah siapkan persiapan yang baik pas mau berangkat atau pas acaranya, aku sih minta bimbingan aja sih dari Tuhan, dari Roh Kudus kayak supaya aku juga bisa memberikan yang terbaik. Itu bisa lebih tenang sih. Jadinya kayak oh iya aku sudah berusaha, aku sudah memberikan yang terbaik. Jadi ya gitu bisa. Akhirnya bisa berangkat juga ya kan. Wapik poli. Lah ya apa maneh rek. Nah, gitu kita sapa lagi di live chat ini. Ada siapa? Ada pertanyaan nih dari Erik Aditya. Pesan-pesannya dong Kak buat OMK Indonesia utamanya Surabaya nih gimana dari Kak Agatha. Wah. Ada beberapa nih kita jawab dulu satu dulu, habis itu boleh. Silakan Kak. Halo Kak Erik, salam kenal. Apa kita udah pernah ketemu? Wah. belum pernah ketemu katanya. Pesannya sebenarnya pesannya mungkin umum aja ya. Kayak buat teman-teman OMK Surabaya, aku 2 kali ke Surabaya terus melihat bahwa teman-teman di sana tuh sangat aktif, punya jiwa sosial yang tinggi gitu ya. Jadi menurutku ini adalah satu semangat yang harus dipelihara terus. Jadi kalau memang Kak Erik dan teman-teman OMK di Surabaya lainnya punya satu passion atau punya mimpi, terus tekuni karena semangat dan kalau main sama orang Surabaya kan pasti berisik ya, maksudnya kayak seru gitu. Jadi itu kan semangat yang membara gitu kan. Jadi itu bisa juga diterapkan dalam bagaimana kakak mencoba mencapai mimpinya gitu. Dan
pasti kan banyak tantangan ya, misalkan gagal atau mengalami banyak kesulitan gitu. Pasti kuatlah untuk menghadapinya. Pokoknya ikut aja dalam prosesnya, karena ini juga pesan dari Paus Fransiskus, karena Paus Fransiskus bilang kayak jalan kita orang muda tuh nggak akan mulus gitu loh. Justru justru bukan kita jangan sampai gagal, tapi bagaimana ketika kita gagal atau mengalami tantangan, kita bisa bangkit lagi, kita bisa maju lagi. Bener banget. Karena kalau nggak pernah gagal nggak bisa belajar banyak. Bener gitu banget. Kan. Setuju. Apalagi anak-anak muda tuh mesti ada alasan mager. Aduh ini setan-setan mager-mager ini kok menghantui terus. Itu nggak boleh kan ya. Itu nggak boleh. Ini adalah salah satu motivator kita nih ya untuk berangkat ke Roma ya. Kalau boleh lah pasti capek kan ya. Tapi jangan lama-lama ya. Butuh istirahat butuh, tapi ojo suwe-suwe. Gak iso mlaku-mlaku kok lali carane dadi OMK maneh. Ya apa? Kok gak iso ngrasakno ademe Italia koyo apa ya, guys? Jarene nang Italia ya apa nang Roma bareng. Aduh. Wah, ini ada live chat juga ini dari Dionysius, dia bilang bisa buat motivasi kita nih Kak buat ke Roma. Nah, dia tuh bilang gitu. Terus ada lagi nih, Mama Selvi nih nanya lagi nih, masih kepo nih. Siapa yang paling support dengan kondisi Mbak Agatha yang saat ini? Nah, ini paling penting. Iya nih paling penting ini, apalagi kan kegiatannya butuh support dari siapa aja nih. Kegiatannya banyak, sering ke luar negeri kan ya. Gimana pasti nih? Ada nih. Dari yang pertanyaan tadi tuh mungkin apa motivasi? Tadi pertanyaannya dari aku sambil lihat juga ya. Pertanyaan dari ini Mas apa Frater apa Romo? Oh, Dionysius biasa aja. Ya, panggil Dionysius saja, kita tidak tahu. Kita nggak tahu. Dion, halo siapa? Dionysius atau Mas kali ya, Mas Dionysius. Iya, jadi ada satu peribahasa namanya selalu ada jalan atau ada banyak jalan menuju Roma. Jadi seperti peribahasa tersebut atau kata-kata tersebut, banyak banget caranya. Aku juga waktu itu gak pernah kepikiran atau kalau bakal sampai ke Roma kan ya? Iya, aku juga gak kepikiran dapat beasiswa ke Italia. Aku juga gak habis pikir gitu. Mungkin ini karunia. Tapi yang bisa aku kasih beberapa pesan kali ya. Jadi mungkin Mas Dionysius sama teman-teman yang lainnya bisa mencari apa yang benar-benar menjadi impian atau kesukaan, kita bilangnya passion ya, kayak suka banget nih gitu. Nah, tekuni terus, dan kalau misalkan salah satu passionnya itu memang untuk pergi ke Roma, ya cari terus berbagai macam informasi, karena kalau dari pemerintah Italia sendiri itu juga memberikan banyak beasiswa, kesempatan untuk kita daftar sana gitu. Banyak juga sih kayak belajar bahasa gitu. Ada yang berbayar, ada yang nggak berbayar gitu, beasiswa. Tapi ada juga seperti misalnya kalau aktif di OMK. Nah, itu salah satunya tuh. Ya, kalau aktif di OMK dan memang kita punya kemampuan untuk kemampuannya menurutku nggak cuma untuk bisa membawa nama Indonesia, tapi bagaimana pengalaman yang kita dapat kita bawa pulang ke Indonesia, kita bagikan lagi ke teman-teman yang. Bener banget. Jadi aku merasa waktu itu aku nanya kayak, kenapa aku yang dipilih sih? Kan aku misalnya ada yang lebih pintar dari aku gitu loh, kenapa aku gitu? Kan aku merasa kayak aku masih terlalu kecil, atau misalkan aku kayak aduh nggak enak, segen gitu ya. Cuman dari Romo yang aku ketemu, dia bilang kayak, tapi kamu bisa dan kamu mau untuk berbagi. Aku jadi merasa kayak, oh iya ya, berarti ini adalah salah satu hal yang memang harus kita selalu lestarikan gitu loh. Jadi mau belajar, mau mewakilkan, membawa nama baik negara, tapi juga mau berbagi gitu. Jadi mungkin Kak Dionysius bisa aktif di OMK, tapi jangan tujuannya supaya bisa berangkat ke Roma ya. Tapi maksudnya ada udang di balik bakso, bos. Itu nggak baik, bos. Tapi ya supaya bisa ya kalau di OMK kan banyak ya caranya, misalkan mau aktif di bagian OMK-nya sendiri, OMK wilayah, OMK keuskupan, paroki, atau misalkan mau bergabung seperti Pemuda Katolik, atau misalkan mau bergabung di komisi yang lain gitu ya, nggak apa-apa, terserah, banyak cara gitu. Tapi menurutku kalau memang kakak melakukannya dengan tulus, dengan ikhlas, suatu hari akan datang itu kesempatan. Aku juga awalnya, aku dulu waktu pas kecil jarang banget Kak ditunjuk gitu. Cuman
nggak pernah, bahkan masih pasti ada orang lain selalu yang tunjuk, karena siapa nih si Lydia, emang dia bisa apa gitu, emang dia bisa apa ya? Emang agak jahat sih, kayak emang dia bisa apa gitu, mungkin belum tahu aja kali. Cuman ketika suatu hari ketika aku nggak menyerah, aku terus kayak mengasah diri aku, kemampuan aku. Ketika aku suatu hari sudah cukup matang dan memang sesuai dengan kriteria yang mereka cari untuk mewakili satu acara, datang juga itu kesempatan. Nah, ketika kesempatan itu datang, tinggal kita nih mau ambil atau mau lepas. Ya, benar banget. Itu yang harus jadi pilihan lagi. Kita gak usah takut. Paus Franciscus juga bilang jangan takut, karena kita harus berani ambil risiko. Kita harus, ya namanya juga anak muda ya Mbak ya, jadi kayak ya udah coba lakukan. Kalau nggak dicoba gitu, kita nggak akan tahu gitu. Harus selalu dicoba, apapun itu hal baru itu harus dicoba, ya kan. Lanjut. Ini jadi kayak sesi motivator gitu ya? Iya bener banget. Memang harus memotivasi kita yang anak-anak muda yang masih males-males. Oh ya, siap Mbak. Kayak aku contohnya. Lanjut. Ini kan salah satunya dengan menjadi penyiar radio kan juga butuh keahlian bagus kan Kak. Kalau misalkan nggak bisa engage sama pembicara sama penonton juga bener. Antara pengalaman karo kepaksa ya. Apa ya. Ini curhat atau gimana? Enggak. Lanjut. Jadi ini pertanyaannya dari My Ibu. Siapa yang paling support dengan kondisi Mbak Agatha saat ini? Halo, Ibu Lucia. Ya benar. Panggilnya siapa Mbak? Panggil aja Ibu atau Tante. Tante aja enggak? Oh, Tante. Tante lebih akrab ya. Halo Tante. Ya. Salam dari Bogor. Senyumnya dari Siapa yang paling support dengan kondisi Mbak Agatha saat ini? Tergantung supportnya dalam jenis apa ya, berarti Tante ya. Kalau secara kalau misalkan support yang selalu mengerti aku dan mendukung, pasti keluarga. Keluarga satu ya pasti keluarga kan ya. Orang tuaku sama adik aku tahu dari kecil. Dari kecil aku gimana perkembanganku mereka tahu, dan kalau memang aku ada kesempatan untuk pergi keluar dan ada acara atau gimana, atau misalkan ada satu hal yang besar gitu ya harus kita diskusikan gitu ya, aku pasti akan kabari mereka, dan mereka sangat suportif dan mengerti bahwa zaman sekarang udah mulai beda nih gitu. Jadi kayak udah mulai banyak kesempatan, dunia udah semakin sempit karena kayak sekarang gampang kita bisa kemana-mana, perkembangan teknologi. Iya benar juga. Jadi orang tuaku sama adekku itu juga sangat, dan keluarga besarku juga sangat mendukung sih. Mereka kayak mereka tahu kayak bidang studi aku dan hobiku dan passion aku. Ada hubungannya. Jadi mereka, kan ya. Mereka mendukung, cuma mereka juga kasih nasihat. Jadi kayak seimbang sih. Jadi didukung tapi juga dikasih nasihat. Jadi aku juga merasa aku dapat dukungan, tapi aku juga tetap harus ingat nih, harus tetap rendah hati, harus selalu itu yang utama, pakai ilmu padi, semakin berisi harus semakin merunduk. Waduh, luar biasa. The best. Jadi sarang itu isine wis. Aduh. Jadi itu sih. Jadi ketika aku dapat dukungan itu dari keluarga, dari orang tua, tapi juga dari mentor-mentor aku, misalkan selama aku selama aku tumbuh gitu ya, berkembang tumbuh besar gitu kan, ada juga sosok-sosok lain yang terlibat dalam maupun di bidang pekerjaan aku, tapi juga di bidang sosial. Nah, orang-orang ini yang menjadi support system aku. Jadi kalau misalkan aku mengalami kesulitan, tantangan atau butuh wejangan kayak tadi, mereka akan kasih support. Tapi selalu ada ya. Tapi ada juga sih misalkan yang kayak ada juga mungkin yang bukan yang mendukung, tapi lebih kayak kamu yakin, kayak udah mulai kayak itu kamu yakin, yang bikin atau kita selalu goyang itu gitu sih sebenarnya. Bisikan-bisikan yang kayak gitu itu, kamu yakin, bener, serius, cinta ya. Jadi kayak mungkin sarannya adalah jangan cuman terpaku gitu loh ke satu orang. Jadi kayak
selalu berikan ruang gitu loh. Jadi kayak ada dukungan dari keluarga, dari teman, dari sahabat, dari pacar, sosok yang kita tuakan gitu. Pacar. Kalau pacar nggak ada, jadi kayak nggak ada dukungan dari pacar. Ya apa? Masa sih nggak punya pacar? Ini serius, ini intermezzo dulu ya. Serius gak ada pacar? Gak ada pacar. Silakan DM. Langsung komen-komen, langsung diisi. Siapa yang mau langsung DM Instagramnya guys. Instagramnya sok di follow guys, Agatha Lydia Wena Natania yo, nang Instagram. Mari ngono wis mari nge-DM persyaratannya zerut. Langsung. Enggak ada ya. Pi, aku kate kepo ambek Mbak Egi, Pi. Apa? Sebenarnya iki lho, Christus Vivit iki apa sih, Mbak? Oh, itu banyak yang belum tahu, termasuk saya juga enggak tahu. Saya juga enggak tahu. Apa itu? Mungkin bisa dijelasin. Pengalamannya itu gimana sih? Sampai udah bawa bukunya nih. Waduh. Kuning ya. Tak golek posisi sing penak sih. Oh iya, boleh. Lanjut. Gimana? Jadi tahun 2018 itu adalah salah satu tahun yang paling bersejarah nih buat Gereja Katolik. Karena tahun 2018 kemarin ada dilaksanakan sinode yang membahas tentang orang muda. Jadi bayangkan nih Mbak, sinode itu jadi para uskup sedunia bersama Paus Fransiskus. Mereka membahas satu tema. Dulu pernah membahas tentang keluarga dan tema-tema yang lain. Lah kok tahun 2018 gitu karena tahun orang muda. Ini membahas tentang orang muda dalam Gereja Katolik. Jadi sebuah sejarah yang luar biasa karena Gereja Katolik sangat mendukung, mereka memperhatikan peran orang muda yang sebegitu besarnya. Kita harus bangga banget sama ini. Jadi tahun 2018 diadakan sinode. Setelah sinode, Paus Fransiskus menuliskan sebuah seruan apostolik. Jadi hasil dari sinode dan ada pesan-pesan dari Paus Fransiskus yang dia tujukan secara langsung ke orang muda. Nama dokumennya Christus Vivit. Artinya Kristus hidup. Jadi dokumen dia Paus Fransiskus kasih nama Christus Vivit karena memang Paus Fransiskus ingin kita semua orang muda itu untuk terus tetap hidup seperti Kristus yang hidup. Dan buku ini Mbak, nanti aku kirimin PDF-nya ya. Wah, boleh. Jadi kebetulan karena aku bisa bahasa Italia gitu ya, kan pernah di sana, aku diajak untuk menerjemahkan Christus Vivit ini dari bahasa Italia dengan perbandingan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia gitu. Jadi makanya kemarin di Surabaya juga sempat bikin acara tentang Christus Vivit. Iya, keren gitu. Itu, keren itu. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Aku coba mungkin bisa ditunjukkan seberapa tebal bukunya? Gak tebel banget. Berapa halaman itu? Berapa halaman? Gak tebel tapi banyak isinya sama aja. Bolak-balik. Sampai 111. Aduh. Ya nggak terlalu banyak. Tapi ini karena orang kadang kayak, aduh dokumen gereja pasti berat bahasanya. Ini justru malah nggak berat ya? Ini beneran. Kan Paus Fransiskus juga mau ngasih surat ini ke orang muda. Kalau bahasanya berat itu juga pada mau baca. Ya, Paus Fransiskus ya. Jadi Paus Fransiskus itu bahasanya ya pasti ada kutipan-kutipan yang biblis yang berdasarkan kitab suci, tapi juga ada banyak kata-kata semangat dari Paus Fransiskus. Ini contohnya ya, boleh dibacakan. Semuanya sebuku. Oh jangan. Sekali kita beres jam berapa? Kelamaan kalau sebuku. Nih, ada yang favorit aku tuh. Sampai ada yang favorit itu loh, ya apa? Aduh. Nomor 143 ini aku selalu baca kalau aku sedang mengalami tantangan. Paus Fransiskus bilang, aku ambil yang ini ya. Orang-orang muda, janganlah meninggalkan yang terbaik dari masa muda kalian. Janganlah melihat hidup ini hanya dari balkon saja. Jadi kayak dari jauh gitu. Jangan cuma lihat dari sana. Terus ada beberapa kalimat lagi, terus dia bilang, jangan menjadi mobil-mobil yang diparkir, melainkan biarkan mimpi-mimpimu berkembang dan ambillah keputusan. Ambillah risiko meskipun kalian akan melakukan kesalahan.
Janganlah kalian hidup dengan jiwa yang dibius dan janganlah melihat dunia ini seperti seorang wisatawan. Buatlah diri kalian didengar. Usirlah takutan yang membuatmu lumpuh supaya tidak menjadi orang muda yang seperti mumi. Hiduplah, berikanlah pada diri kalian yang terbaik dalam hidupmu. Waduh. Bagus kan? Keren banget, ya ampun. Itu yang Jadi di bukan buku bahasanya berat. bahasa apa itu? Di buku tuh bahasanya bahasa Itali. Bahasa sana. Oh, enggak. Bukan. Ini udah bahasa Indonesia. Udah diterjemahkan. Oh, Udah diterjemahkan sama oh Cynthia, iya, Bu. maaf. Aku Main terkejut. bahasa Itali. Oh, boleh. Coba. Aku penasaran. Penasaran. Cuplikan Bahasa- bahasamu aja gimana. Nah, Nah, kamu kan bisa tuh. Kan kayak katanya gitu. disuruh diminta tolongin untuk menerjemahkan kan ya. Coba dicontohkan. Beberapa Kan ada bahasa Italinya, aku tinggal baca aja dong. Ya, enggak apa-apa. Ya nggak apa-apa kan. Kita mau lihat. Kita ini gak pernah lihat ini loh orang ngomong Pakai langsung bahasa ya, iku, pakai apa? bahasa gak pernah gitu. Yes, Penasaran. ayo. Coba. Ayo. Aku Ya. siapin dulu dokumen. Ya. Termasuk contoh orang muda yang luar biasa loh. Keren pol Mbak Iki. Ya Iya. Allah. Emang karena agak panjang tadi ya. Iya, yang agak pendek aja juga enggak apa-apa. Iya. Daripada kamu Apa kepanjangan. semua sebuku? Ya Gak apa? mari-mari. Aku Ya. pilihin aja ya, tadi kan agak panjang. Ya, yang lain aja enggak apa-apa. Kan biar berbeda. Nanti artiin ya, gantian ya. Mbak Sofi sama Mbak Wulan artiin ya. Ya apa? Ya apa? Saya Google Translate Pak, tolong Tolong. Gak anak sing iso buka apa ngono nang kene, Rek. Wah. Ini contoh aja ya. Ya, silakan. Giovani, non rinunciate al meglio della vostra giovinezza, ma osservate la vita del balcone. Non confondete la felicità con un divano e non passate tutta la vostra vita davanti a uno schermo. Non riducetevi nemmeno al triste spettacolo di un veicolo abbandonato. Non siate autoparcheggiate. Lasciate piuttosto sbocciare i sogni e prendete decisioni. Rischiate, ya dia ke itu. Ya pokoknya itu. Wih, sumpah sowangan banget ya. Ya dulur dhewe ya Allah rungokno ya. Contone lho iki lek, contohen iki lho. Contohe wong enom sing pinter iki lho ya Allah rek. Ojo omong lek duwe HP, HP-an main, dimanfaatkan ilmunya ini. Ini disimpan videonya ya. Dilihat terus, di komen, di share and di subscribe dong pastinya. Di rungokno lek kate turu kabeh motivasi. Nah, bener. Kalau mau tidur itu ya dilihat videonya, didengarkan motivasinya biar Jangan lupa like dan subscribe dong. Nah, itu yang utama itu. Itu yang utama ya. Biar jiwa-jiwa semangatnya tuh terus terbakar gitu loh ya, bener kan ya. Indonesia, bahasa ngono ini ya Allah. Aja dikongkon terjemah nangil. Sarah, aja. Mungkin bisa bikin pakai bahasa Jawa. Apa maneh tambah bahasa Jawa. Jadi Mbak, kalau aku boleh cerita, Ya, boleh. aku tahu Kristus Vivit ini karena tebel terus kayak aduh males bacanya. Jadi tiap hari aku di Instagram aku suka posting di Instastory kutipan Kristus Vivit. Itu singkat aja, jadi paling cuma beberapa kalimat. Jadi teman-teman bisa baca singkat-singkat aja sehari satu. Kalau mungkin mau diterjemahkan dalam bahasa Jawa boleh loh, kayak. Ya apa nanti ya? kapan-kapan kalau aku pengen pakai bahasa Jawa tak tag ya Mbak. Oke? Boleh. Tapi aku nggak bisa nerjemahin. Nggak apa-apa, tapi bahasa jangan Jawa. lupa di repost ya pastinya ya. Nanti aku repost ya. siap. Ya ampun. Iku soro loh, sakno loh. Wes kemana aja tadi ya? Ke Itali, ke Jerman. Itu Roma ya apa meneh ya Allah. Belajar bahasanya. Wah, itu ada dibukakan satu apa ini? Story di Instagramnya. Wah, Story-nya punyanya Bapak Kak Paus Agatha ini. Franciscus. Aduh, keren banget nih. Bisa dimasukkan? Nah, oke. Nah, itu bisa dilihat di Dulu YouTube. dhewe sok lihat iki. Itu wah Contoh rek iki. gambare warna Luar kuning biasa. ngono. Lah kok kuning diwaca tulisane. Tulisannya sing Lah kok apik, kuningnya oh. piye? Bab pertama apa yang dikatakan sabda Tuhan tentang orang muda. Wah, bab pertama ning ngene wabot ngene basane ya ampun. Ketika orang muda kurang diperhitungkan, beberapa teks dalam perjanjian lama menunjukkan ayo diganti-ganti.
Lho ya apa? Wis timbangane soro lah ya mocokno dibuka Instagrame yo. Terus diwoco, di capture lek perlu gawe wallpaper. Ya. Iku boleh banget. Itu bagus-bagus motivasinya rek. Tenan ra bejuk aku ya. Dulur dhewe sing nang omah yo, aja lali lek dirimu buka PDF-e, apa duwe PDF-e. Nah, teken Mbak Agatha iki oleh temenan wis ta. Pasti ngulak di repost. Instagrammu langsung followernya munggah ya. Kak Agatha kira-kira buka open curhat nggak kalau misalnya ada teman-teman yang mau curhat, tanya-tanya gitu. Gimana? Kalau curhat mungkin aku takutnya nggak bisa apa namanya. Kalau curhat itu kan harus bener-bener didengerin, harus bener-bener apa ya. Jangan setengah-setengah gitu loh. Tapi kalau misalkan mau tanya atau mau minta saran, aku bales ya. Berarti loyal sekali loh, humble loh sama orang baru loh ya. Sebentar Mbak Agatha, aku punya satu pertanyaan nih untuk dirimu. Ya. Apa sih secara singkat aja tugas sebagai Dewan Penasehat orang muda di Vatikan? Oh iya, tadi belum diceritain ya. Belum itu. Singkat aja nggak apa-apa lah. Soalnya kita juga terbatas pokoknya, waktu gitu. Setelah salah satu hasil sinode itu ada usulan untuk membentuk Badan Penasihat Orang Muda Internasional yang tugasnya adalah menjadi perwakilan orang-orang muda sedunia kepada Vatikan. Jadi kalau misalkan Paus Fransiskus atau misalkan dikastery, ada namanya dikastery Family, Laity and Life yang memang di situ membahas tentang kepemudaan, ingin melakukan konsultasi. Nah itu dengan kami Badan Penasihat Orang Muda Internasional ini, dan kami bertugas bukan seperti kayak apa ya apa sih bilangnya kayak staf khusus Paus Fransiskus, itu bukan, tapi kami bisa memberikan atau melakukan peran konsultatif. Jadi misalkan kalau Paus Fransiskus ingin menyampaikan pesan ini atau Vatikan ingin menyampaikan satu pesan ini terkait orang muda atau melakukan satu gerakan ini. Nah, kami bisa memberikan saran, memberikan apa ya pendapat tentang cara-cara bagaimana yang mungkin lebih baik untuk disalurkan kepada orang muda. Tapi gak menutup kemungkinan buat kita juga mengajukan ide-ide. Kayak kemarin selama meeting kita belum meeting sama Paus Fransiskus, belum sih meeting sama Paus Fransiskus, tapi udah ketemu. Cuman ya ketemu sama kardinal, ketemu sama petinggi di Vatikan gitu. Kami bisa menyampaikan kayak memang apa sih kegelisahan atau masalah yang dihadapi orang muda di dunia ini. Nah, anggotanya itu ada 20 orang dan puji Tuhan banget Indonesia ditunjuk untuk menjadi salah satu. Ini itu keren banget loh. Karena gak ada yang pernah nyangka. Aku tiba-tiba dapat email gitu dari Vatikan kayak aku dinominasikan, terus kayak ini gak salah, kayak maksudnya ini beneran nih kayak itu 20 orang Indonesia itu, gitu. Salah satunya Kak Agatha sendiri. Dari Indonesia hanya Kak Agatha atau ada beberapa orang yang lain? Enggak, jadi dari sedunia. Gak semua dari satu dunia, terus dari beberapa perwakilan negara, sama ada kayak perwakilan komunitas gitu. Yang dari perwakilan negara salah satunya Indonesia. Jadi ada di nanti kalau lihat di website di Vatikan juga ada Indonesia Agatha gitu. Terus kayak waktu itu heboh banget karena semua juga waktu itu pada heboh kayak kok bisa sih Indonesia gitu, karena jarang gitu loh. Soalnya apa ya, nggak tahu sih, tapi jarang banget lah Indonesia bukan jarang lagi udah gitu. Terus tiba-tiba kayak ini Indonesia kayak nggak nyangka dong dapat begitu. Apalagi wanita manis seperti ini loh yang dipilih. Aduh, ya Allah. Jomblo rek, pepet jangan menyebut merek. Wah, gitu ya. Terus lanjut. Tapi kemarin kan sempat ada beberapa wawancara, ada beberapa pertemuan. Terus aku juga sampaikan bahwa sebagai wakil dari Asia, aku satu-satunya dari Asia Tenggara, tapi dari Asia ada 3 negara, ada India, Jepang, sama Indonesia. Terus mungkin salah satu kenapa penunjukannya Indonesia dan mungkin aku karena waktu di Vatikan kemarin aku juga sempat bilang bahwa di Roma waktu itu aku sempat bilang bahwa kekuatan Indonesia adalah dari solidaritasnya, dari keberagamannya. Jadi kayak masyarakat yang multikultural, yang banyak budaya, banyak ragam sukunya, agamanya, bahasanya gitu. Jadi kita punya kekuatan ini apa namanya?
solidaritas ya dan toleransi. Ya, benar. Nah, itu yang aku selalu bawa karena kebanyakan dari negara-negara lain mereka kan homogen, terutama di Eropa gitu kan kurang sisi multikulturnya. Dan aku sering ditanya sih sama teman-teman juga kayak gimana sih caranya kok di Indonesia bisa bikin dialog antar agama, dialog antar budaya gitu, atau kok bisa sih gitu. Jadi aku punya peran lebih di situ dan senang banget sih karena bisa nggak cuma cerita tentang Indonesia tapi juga tentang bagaimana Indonesia sebagai orang Indonesia kita tuh punya rasa toleransi dan solidaritas yang begitu tinggi yang harus kita selalu tunjukkan dalam berbagai itu yang harus dipamerkan tuh sebenarnya itu loh ya. Kalau Indonesia itu benar-benar negara yang Bhinneka Tunggal Ika. Betul. Aneh-aneh tapi tetap siji. Iya apa maneh? Pemanis Surabaya ya. Oh no. Wah sayang sekali ya Kak Agatha ya. Waktunya itu kurang sebenarnya. Nanti ya kalau udah pandemi ini hilang kita ketemu ya. Kita harus ketemu. Siapa tahu dia tiba-tiba ke Surabaya kita hadirkan. Harus datang ke radio ya, harus datang ke radio. Amin. Nanti kalau ada kesempatan siapa tahu bisa ke Surabaya lagi. Pasti. Kita ingatkan lagi untuk dulur dewe, jangan lupa follow Instagramnya WeRadio, itu ada di WeRadioSub_. Dan jangan lupa juga follow Instagramnya Suara Muda Katolik. Dan jangan lupa lagi Instagramnya Pemuda Katolik, ada di Pemuda Katolik SBY. Wah, luar biasa. Jangan lupa follow juga Instagramnya Agatha Lydia. Betul. Natania. Bisa langsung di DM kalau yang mau sharing-sharing kan ya, mau pergi-pergi keluar negeri. Gimana caranya? Kan kurang ini 1 jam, langsung aja DM aja. Akan dibales kalau kalian tuh mau sharing-sharing langsung. Sebelum penutup, tolong kasih 1 kata untuk Suara Muda Katolik. Siapa saja sih? Apa aja gitu? Iya. 1 kata. 1 kata. Iya. 1 kata aja. Ayo. Semangat. Wah, luar biasa. Kita tepuk tangan dulu. Luar biasa. Nggak kerasa ya 1 jam sudah berlalu ngobrol-ngobrol. Jangan lupa ya dulur dewe ya, tetap di subscribe channel YouTube-nya WeRadioSub ini. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, di share juga ke teman-temannya. Karena kali ini tuh, karena kalau kali ini itu Kak Agatha ini motivasinya masuk banget ini, luar biasa sekali. Ya. Terima kasih banyak WeRadio. Ya, terima kasih. Terima kasih Kak Agatha untuk sharingnya malam ini. Jangan bosan ya kalau ketemu kita Pemuda Katolik Fest semuanya. Waduh. Luar biasa ya. Oke, dulur dewe jangan lupa tetap saksikan Sumo setiap hari Jumat hanya di WeRadioSub. Ulang. Mesti kok. Gimana? Oke, dulur dewe jangan lupa tetap saksikan Sumo hanya di WeRadioSub di channelnya YouTube. Wah. Jam 7 malam. Setiap hari Jumat dari kami Ciwul dan Selfie pamit undur diri. Sampai jumpa. Dadah. Belajar dari burung ketek, Lur. Walaupun kecepit, tapi tetap tegar bertahan dan tumbuh subur. Ya enggak? COVID-19